Salam dan salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Kali ini saya ingin membahas atau menjelaskan mengenai malaikat, ya setan dan sejenisnya. Mari kita mulai dengan bacaan Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Tuhan menciptakan itu ada dua jenis, yaitu kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan ini kita manusia, dan yang tidak kelihatan ini yang makhluk-makhluk seperti malaikat, sejenisnya lah. Karena setan juga dulunya kan malaikat. Ini nanti saya jelaskan mengenai kejatuhan juga, kejatuhan setan itu. Kemudian apa yang kita ketahui tentang malaikat itu? Malaikat di dalam Ibrani 1 ayat 14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi dunia yang tidak kelihatan itu dihuni oleh malaikat yang adalah roh itu. Roh, wujudnya roh kita sebenarnya tidak tahu ya. Energi itu kalau boleh dilihat adalah seperti nafas, seperti dalam kitab Ayub itu. Demikian juga manusia juga memiliki sama juga malaikat, karena penciptaan kita sebenarnya roh kita itu sama dengan malaikat. Mari kita baca di dalam kitab Daniel 7, 9 ayat 10. Sementara aku terus melihat tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usia, pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali, beribu-ribu kali melayani Dia. Selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya, lalu duduk majelis dan dibukanya lah kitab. Jadi kita, roh kita dan roh malaikat ini, kalau di dalam Daniel ini ketika dia melihat dalam penglihatannya, kita diciptakan sama, yaitu dalam energi ilahi dari Roh Kudus itu, hembusan Roh Kudus itu. Allah itu terang, makanya roh kita itu seharusnya terang. Seharusnya terang seperti lampu lah, seperti lampu seperti ini. Makanya saya sering menjelaskan sebelum Adam berdosa, kenapa dia tidak tahu kalau dia telanjang, karena terang itu menutupi seperti ini. Jadi terang itu keluar dari tubuhnya. Malaikat juga sama. Malaikat juga sebenarnya terang, tapi dia mempunyai keistimewaan, dia boleh berubah sesuka hati dia. Jadi sebenarnya roh manusia dengan roh malaikat itu lebih kuat roh manusia. Karena apa? Karena manusia diletakkan di dalam tubuh. Jadi roh itu akan menopang tubuh ini supaya dia boleh hidup, boleh tumbuh. Sedangkan malaikat, rohnya itu beda. Dia hanya roh seperti itu saja. Sampai mati ya seperti itu, diletakkan dalam astral, dalam wadah itu astral. Makanya ya malaikat ya sampai tua, tidak ada kecil, tidak ada gemuk, tidak ada, ya itu terus. Dengan begitu, itu kadang-kadang kita melihat TV kan, melihat apa dunia lain atau dunia apa itu kan, katanya setan atau apa itu jin kan, dia ada apa? Ada yang anak-anak, ada yang itu sebenarnya ya bukan ada yang anak, tapi tipu daya mereka. Ketika setan jatuh di dalam dosa, kekuatan dia sama, dia tidak ada kekurangan. Makanya kemuliaan dia sekarang digunakan untuk menjatuhkan manusia. Malaikat, kalau di dalam Alkitab, malaikat itu ada dua jenis, yaitu yang bersayap dua
dan yang bersayap 6. Yang bersayap 2 disebut kerub. Di dalam Keluaran 25 ayat 20. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayap ke atas, sedangkan sayap-sayap yang menaungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap masing-masing kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub itu. Jadi pertama kerub itu memiliki 2 sayap. Sayapnya itu ya 2 lah untuk mungkin terbang. Yang kedua serafim. Ini di dalam Yesaya 6 ayat 2. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Kenapa dia 2 sayap, 6 sayap? Karena diciptakan memang mulia sekali malaikat nih. Diciptakan untuk menutupi muka dia karena dia begitu-begitu cantik, dan kaki dia karena betul mulia, dan 2 itu untuk terbang dikata di dalam Yesaya 6 ayat 2. Jadi malaikat memang jenisnya ada 2, tapi sosok penampakannya itu terserah dia. Kadang jadi manusia, kadang-kadang seperti jadi manusia itu waktu Abraham itu kan. Waktu Abraham kisah Lot mau dihancurkan Sodom dan Gomora, ada 3 malaikat itu kan, itu berupa seperti manusia. Itulah gambaran malaikat. Gambar malaikat ada 2 jenis, serafim dan kerubim. Dunia malaikat adalah dunia kesucian, kekudusan. Makanya orang jarang jumpa malaikat. Kenapa? Karena manusia banyak dosa. Malaikat itu diciptakan memang untuk melayani manusia. Karena apa? Karena dosa manusia juga. Kalau manusia mungkin tidak berdosa waktu itu, ya mungkin malaikat ya hidupnya sendiri juga sama manusia. Karena apa? Kita dosa itu sudah dijebak oleh malaikat juga, yaitu setan itu, yang iblis atau apa itu kan. Kalau bahasa Latinnya Lucifer gitu. Tapi sebenarnya satu jenis saja. Untuk kita kadang-kadang mendengar malaikat pelindung, memang ada. Karena Yesus sendiri ketika waktu manusia bayi itu sebenarnya ada malaikat pelindung dia. Makanya Yesus berkata, jangan meremehkan anak-anak kecil itu, karena ada malaikat di surga yang selalu menghadap muka Bapa. Jadi dari kecil memang kita seharusnya itu memang ada malaikat. Karena apa? Dari kecil memang sebelum ada dosa. Tapi ketika kita manusia itu berdosa, lama-lama dosa, malaikat itu sudah keluar untuk mendampingi, karena tidak boleh, dosa ini tidak bisa masuk dalam kekudusan. Kemudian tertukar lah jadi itu jin atau apa. Kalau di Jawa namanya korim, itu yang mendampingi manusia. Seharusnya memang malaikat. Kenapa banyak manusia kan ketika di gua atau di mana-mana tempat bertapa atau tidak menjumpai malaikat, tapi menjumpai jin atau korim? Karena apa? Dunia malaikat betul-betul memang perlu kekudusan. Itu sebabnya kalau tanpa kekudusan tak mungkin dia boleh tembus ini dunia. Makanya banyak kita mendengar orang pelihara jin, pelihara apa-apa, tapi tak pernah mendengar orang pelihara malaikat. Karena apa? Ya karena hidupnya tidak kudus, ya mungkin tidak kenal Tuhan juga. Ini yang menyebabkan kenapa manusia perlu perlindungan, dan karena manusia itu sudah jatuh pada dosa. Makanya Tuhan mengirim malaikat perlindungan. Waktu malaikat pelindung itu sudah tidak melindungi kita ditukar jin itu. Pada waktu manusia percaya Yesus dan dibaptis, itu biasanya pastor atau pendetanya atau romonya dia akan berdoa minta kembali malaikat ini. Karena apa? Karena ya memang waktu baptisan itu percaya Yesus dan memang berjanji untuk hidup suci. Karena kesucian itu perlu. Sebenarnya kalau di dalam manusia, malaikat itu membentengi kita dari setan, itu dekat luar. Yang dari dalam itu Roh Kudus mengajar kita.
Itu dari dalam ada Roh Kudus, dari luar ada malaikat ini selalu membentengi kita. Kadang-kadang ya kita banyak cerita dengar lah kan, orang ya mau accident atau kecelakaan itu kan kadang tak jadi. Ya kadang-kadang malaikat inilah yang melindungi dia. Ada juga jenis kadang-kadang juga korim ini, kadang-kadang korim itu jin-jin yang memang dipelihara untuk dia. Itulah dunia malaikat. Dunia malaikat adalah roh-roh yang melayani menurut Ibrani 1 ayat 14. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan malaikat. Ini mau cerita sedikit. Sebenarnya kejatuhan malaikat itu dimulai sebelum penciptaan Adam. Kenapa? Penciptaan malaikat dulu baru penciptaan Adam. Karena waktu di Taman Eden itu setan sudah ada. Malaikat yang jadi setan itu sudah ada. Itu buktinya memang dunia malaikat, dunia astral, dunia sana itu sudah diciptakan dulu sebelum Tuhan menciptakan manusia. Di dalam Yeskiel itu diceritakan ya kejatuhan malaikat, diperumpamakan Raja Tirus. Yeskiel 28 11 sampai 19. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah ratapan mengenai Raja Tirus. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Ini gambaran tentang setan itulah, tentang iblis itu. Lucifer kalau bahasanya. Gambar dari kesempurnaan, engkau penuh hikmat dan maha indah. Ini diciptakan betul indah. Engkau di Taman Eden. Kenapa waktu itu di Taman Eden? Taman Eden sebenarnya itu sebelum diturunkan ke bumi, dia ada di Firdaus sana. Tempat itu Lucifer kah setan kah iblis kah duduk waktu itu. Kemudian karena Lucifer sudah jatuh dalam dosa, Taman Eden itu diturunkan ke bumi. Ini kisahnya pertempuran bencinya setan dengan manusia. Ini saya potong dulu di sini. Kemudian di dunia, di Taman Eden itu Tuhan menjadikan manusia di sana. Kemudian Taman Eden itu diserahkan kepada manusia. Makanya Lucifer itu marah, setan itu marah. Makanya dia ingin menjatuhkan manusia juga. Ini pergaduhan antara manusia dengan setan di sini. Karena tempat daripada Lucifer dulu, setan dulu itu diberikan Tuhan kepada manusia, makanya dia marah. Setelah marah dia membujuk manusia dengan tipu muslihatnya untuk jatuh juga ke dalam dosa, dan akhirnya manusia pun terjebak dan jatuh. Ini dosanya manusia, dan itu dosa kedua daripada setan. Kan kalau kita dengar cerita dari mungkin agama sebelah, ya karena untuk sujud menyembah Adam dia tidak mau kan, tapi beda dengan kita karena tempat dia yaitu Taman Eden diserahkan kepada manusia, makanya dia marah dan membujuk manusia untuk berdosa. Oke, mari saya sambung lagi. Gambar dari kesempurnaan, engkau penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu yang berharga, yapis merah, krisolit, yapis hijau, permata pirus, krisopas dan nefrit, lazarut batu, dara dan malakit. Tempat tatahan diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Ku berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau tidak tercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Mulia kan? Sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu engkau besar,
engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa, maka aku buang engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau. Nah, ini kerub yang berjaga membinasakan engkau itu perang dengan Mikael itu. Nah, nanti ini saya sambung lagi. Dari tengah batu-batu yang bercahaya, engkau sombong. Jadi Lucifer itu sombong. Karena kecantikan dan hikmatmu, kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, dan raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya dengan banyaknya kesalahan dan kecurangan dalam dagangmu. Engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu, maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan makan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaan akhir hidupmu, mendahsyatkan dan lenyap selama engkau. Jadi kita lihat malaikat yang ini, setan, jin itu sebenarnya memang diciptakan Tuhan luar biasa cantik, paling cantik dari segala malaikat. Karena menurut cerita juga dia ini sebenarnya pemimpin pujian di dalam kumpulan malaikat. Dia mempunyai 1/3 pengikut waktu itu. Paling cantik, elok, luar biasa. Tapi karena dengan kesombongan, dengan kecantikannya, dia ingin menyamakan diri dengan Allah. Dia ingin menyamakan diri dengan Tuhan. Makanya si Mikael perang melawan dia. Mari kita baca di dalam Wahyu 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat lain. Jadi pada waktu dia sombong dan menyamakan diri dengan Tuhan, menyamakan diri dengan Allah, itu dia mengajak 1/3 daripada malaikat-malaikat di sana. Kemudian Mikael dan Gabriel pada waktu itu penghulu malaikat, dia tidak terima. Kemudian bergaduhlah dia, berperanglah dia. Tuhan pada waktu itu melihat saja. Kenapa? Karena saya dari Yesus punya perkataan saya nampak. Pada waktu di dalam Injil tak tahu lupa, aku melihat iblis jatuh. Berarti pertarungan malaikat itu bukan dengan Tuhan. Memang bukan levelnya kan. Pertarungan malaikat itu bukan levelnya dengan Tuhan. Karena apa? Kalau dengan Tuhan saja dosa itu sudah terbakar. Seharusnya malaikat, setan itu terbakar. Jadi pertarungan itu antara malaikat dengan malaikat. Malaikat yang dipimpin Lucifer, setan, iblis itu, dan malaikat yang dipimpin Mikael pada waktu itu. Kemudian yang dipimpin Lucifer itu jatuh, kalah, dan jatuh ke bumi. Jatuh ke bumi yang mungkin pengikutnya lain-lain itu mungkin sekarang sudah jadi jin, jadi apa-apa barang itulah, setan-setan atau roh-roh halus, roh-roh kasar itu. Nah, sisa-sisanya itu. Makanya di dunia ini selain manusia, dia ada kelompok ini. Kelompok ini yang menguasai dunia. Karena apa? Manusia sudah ditundukkan di bawah dia karena dosa itu sudah terjebak manusia. Makanya sekarang setiap negara, setiap pulau itu ada jin, ada penguasa. Kita baca di dalam Daniel 10 ayat 12 sampai 13. Bukti memang waktu itu Gabriel mau
mewahyukan firman untuk Daniel, tapi dicegat oleh penguasa-penguasa kerajaan. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang karena perkataanmu itu. Pemimpin-pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Berarti waktu Gabriel mau pergi ke Daniel itu, dia dihadang oleh penguasa-penguasa gelap inilah. Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan mengatakan Paulus ke Yesus ke apa, ada kerajaan angkasa, ada kerajaan. Berarti setiap negara, setiap pulau di dunia ini sudah ada penguasanya, yaitu setan itu. Nah, kemudian saya teruskan lagi. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja Persia itu. Berarti memang setan itu sudah ada levelnya di mana-mana tempat. Di negara-negara, mungkin di Indonesia mungkin ya setannya jenis korupsi gitu loh. Makanya banyak korupsi. Ya di mana-mana adalah sekarang mungkin di orang putih sana, di negara-negara barat sekarang sudah masuk setan ateis ya, tak percaya Tuhan. Nah, jadi kita tahulah malaikat jatuh itu karena kesombongan. Kesombongan, dia diciptakan memang begitu mulia dan begitu indah. Ya segala ciptaan. Dia levelnya mungkin kalau setara penghulu malaikat, dia paling cantik. Dan kita sebut iblis atau setan atau bahasa Latinnya Lucifer. Mau dinamakan apapun boleh lah. Kalau di Jawa mau dijadikan ratu Nendemit atau apa. Janji sosoknya itu satu itu sebenarnya, katanya saat itu. Makanya, dan sebenarnya kan saya tadi jelaskan mengenai roh kita dengan roh malaikat itu sama. Cuma kita sebenarnya seharusnya memang kuat. Karena apa? Untuk menopang ini. Tapi karena kita sudah jatuh ke dalam dosa dan kita tunduk di bawah kuasanya, makanya kita melihat dia minder. Itu sebabnya karena ada yang kita merasa kuat, manusia itu merasa kuat. Ketika kita ada orang mungkin di luar agama lain mengusir setan boleh, karena apa? Karena kita ini ya memang kuat seharusnya. Itu sebabnya kita jangan heran kalau agama lain atau orang lain boleh mengusir setan tanpa pertolongan kita atau tanpa dalam nama Yesus, karena memang seharusnya kita memang roh manusia itu kuat. Jadi apa yang kita mau pelajari, ya kita tahu apa yang akan kita lawan itu sebenarnya ya penguasa-penguasa ini, setan, nafsu. Mungkin ada sebenarnya kalau dilihat dari dosa ada dua jenis yang melawan kita. Nafsu kita itu dosa kita, keinginan kita sendiri, dan setan ini ya godaan setan. Ya orang kadang-kadang boleh jadi setan, bukan setan dalam arti itu, karena setan sendiri itu artinya kan merintangi segala sesuatu yang merintangi Tuhan, merintangi rencana Tuhan, itu kan kita sebut setan atau ya perintang lah. Dan yang mungkin berbeda dari mungkin cerita dari agama sebelah mengenai setan dengan manusia itu kisahnya kan tadi saya sudah jelaskan, karena kalau di dalam Kristen, karena Taman Eden itu diserahkan kepada manusia, makanya dia marah. Tapi kalau di agama seberang, mungkin dia akan mengatakan karena setan, iblis itu tak mau sujud kepada Adam, makanya dia, ya kalau secara logik ya memang tidak mungkin lah kan. Tuhan menyuruh Lucifer itu suruh sujud kepada Adam, sama-sama ciptaan. Anda boleh bandingkan sendiri kan, itu memang tidak mungkin. Itu cerita dia sendiri atau apa, tidak mungkin. Kalau Tuhan menyuruh ciptaan sujud kepada ciptaan kecuali dengan dia, takkan ada dua yang disujud, kan tidak mungkin. Jadi ini boleh dinalar juga kan. Tapi mau saya teruskan, kenapa dosa setan itu tidak bisa diampuni, sedangkan dosa
Adam bisa diampuni anak cucu dia. Yang pertama yang saya temukan itu kenapa? Karena mari kita baca dulu ayat dia Matius ini. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi memang dosa setan tidak bisa diampuni. Makanya karena dia jatuh itu masih dengan kemuliaan dia. Tapi bukan untuk dibaik-baikan, kemuliaan dia dipakai untuk menjatuhkan manusia, untuk mengajak manusia, untuk mengajak ciptaan lain untuk ikut kepada dia, terbakar dalam neraka atau yang hari itu saya sebut energi ilahi itu. Makanya yang menjadi pertanyaan itu kenapa kok tidak bisa ditebus itu loh. Yang pertama, setan itu berdosa karena keinginan dia sendiri, karena kesombongan dia sendiri. Mari kita baca dalam Yakobus, ini sumber dosa itu. Yakobus 1:13-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi setan, iblis itu berdosa dalam keinginan sendiri. Bukan macam seperti manusia dibujuk dulu oleh setan. Dan yang kedua karena dia diciptakan memang kekal gitu loh. Memang tidak bisa mati. Makanya dosa yang mengikat dia juga kekal. Dengan kekekalan dibawa sampai kepada penghakiman nanti. Beda dengan manusia. Manusia bisa mati karena jasad ini kan akan tumbuh. Sebelum manusia berdosa juga memang jasad ini untuk sementara. Karena sebenarnya ya kekal juga, tapi karena dosa dia akan mati juga. Kematian manusia ada dua jenis juga, yaitu rohani, yaitu terputus hubungan roh dengan Allah, dan kematian jasmani ini. Makanya untuk menyelesaikan dua kematian ini perlu dibaptis. Baptis itu lahir baru, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lahir baru, dengan kita dibaptis, kita akan mengalami kematian satu kali saja, yaitu kematian badan ini. Oke, jadi setan keinginannya sendiri, yang pertama. Yang kedua, karena dia memang diciptakan kekal seperti itu. Tapi di dalam Yakobus ini ternyata ada dua jenis pencobaan dan ujian. Tapi Tuhan, karena ujian itu sebenarnya ya tidak ujian itu datangnya untuk menguji manusia, untuk tambah lebih taat. Tapi cobaan itu untuk menjatuhkan manusia. Jadi ketika manusia hidup itu ada dua kategori ini. Satu ujian, satu cobaan. Dua-dua sekali. Di cobaan itu datangnya dari setan, ujian itu datangnya dari Tuhan. Kita mau dipakai siapa dulu? Kalau kita ketika kita menderita, kita membayangkan ujian, berarti kita dipakai Tuhan untuk mempermalukan setan. Tapi ketika kita kalah dengan cobaan yang setan juga buat. Makanya kita seperti dipakai setan untuk mempermalukan Tuhan. Makanya kita harus tahu antara cobaan dan ujian. Ini bersamaan sebenarnya. Itu kenapa setan dosanya tidak bisa diampuni, karena yang paling penting itu kekekalan itu. Diciptakan dan ditempatkan dalam wujud astral yang bersifat kekal. Makanya dosa yang mengikat dia kekal, tidak ada pengampunan bagi dia. Makanya di dalam Matius itu dijelaskan memang
api yang kekal disediakan untuk iblis dan para malaikatnya. Bukan untuk manusia, karena manusia yang memang diciptakan Tuhan itu di Taman Eden itu dengan tubuh dan kesementaraan ini, itu yang menyebabkan dosanya setan tidak bisa diampuni. Nah, kemudian kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jadi kriteria iblis di sini pembunuh manusia sejak semula. Karena apa? Ya dia marah kan, itu Taman Eden diserahkan kepada manusia. Itu pemarahan. Ini yang melatar belakangi kenapa apa? Kitab Kejadian itu iblis digambarkan ular. Bukan apa ya? Bukan semua ular itu iblis, gitu loh. Hanya gambaran saja. Karena apa? Di sini kriteria iblis memang pembunuh manusia sejak semula dan pendusta, bapak segala dusta. Binatang yang cocok untuk dua kriteria ini adalah ular. Kenapa? Ular itu yang pertama, dia memiliki lidah bercabang. Artinya apa? Artinya kalau orang manusia lidahnya bercabang, berarti suka berbohong atau berdusta. Dan yang satu lagi, di dalam mulut ular itu ada racun yang berbisa, pembunuh. Jadi kitab Kejadian itu menggambarkan ular sebagai iblis, ya memang cocok. Nggak, kenapa tidak lembu, kenapa tidak sapi, kenapa tidak kuda? Karena apa ya, secara teologisnya iblis itu cocoknya ya seperti ini, karena Yesus sendiri mengatakan ini. Sebabnya tidak digambarkan lain. Ya, tapi bukan semua ular itu iblis itu loh. Hanya cuma gambaran saja. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai setan. Sedangkan untuk malaikat ya tidak ada lah, terlalu banyak. Karena apa? Malaikat itu hidupnya baik-baik saja kan. Ya, cara untuk mengusir setan ya satu, dalam nama Yesus. Pergilah, dalam nama Yesus usirlah. Nah, kalau orang Jawa mungkin ada satu mantra. Ini bukan mantra, kita tak ada mantra-mantranan. Kenapa Alkitab kita tidak ada mantra-mantra mengusir setan atau bacaan untuk setan? Karena apa? Nama Yesus itu lebih berkuasa dari segalanya. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai setan, karena malaikat pun tidak begitu banyak. Kita boleh belajar dari setan ini, bagaimana dia jatuh, bagaimana dia berdosa, supaya kita jangan jatuh dalam hal yang serupa. Mungkin cukup sekian. Terima kasih, Tuhan memberkati.